Kalian harus ingat ya teman-teman, kalau perampatan operasi himpunan, tadi ada apa aja? Ada ingat? Ada gabungan, irisan, perkalian, dan beda setangkup. Nah, kalau prinsip inklusi dan eksklusi, itu ada gabungan dan beda setangkup. Ya, kalau yang bawahnya A, beda setangkup B, itu sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang 2, di mana jumlah A irisan dengan B. Gitu ya. Oke, ini adalah prinsip inklusi eksklusi. Oke. Ini contohnya. Contoh soalnya. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100? Ini 100 ya teman-teman ya. Bisa kelihatan nggak? Oh, malah nggak kelihatan ya. Sebentar. Bentar ya. Ini nggak kelihatan ya yang 100 ya teman-teman ya. Terus malah jadi error ini. Contohnya malah hilang ya. Nggak muncul teman-teman ya contohnya ya, hilang ya? Iya Bu, nggak muncul. Tidak Bu, Oke. tidak. Bentar ya. Oke, sudah bisa terlihat teman-teman soalnya? Sudah Bu. Oke, ini soal dari inklusi dan eksklusi ya. Jadi berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Pasti kalau lagi lihat dari soal sudah pusing ya. Nah, jadi harus ditelah dulu soalnya. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Nah, untuk penyelesaiannya, yang jadi A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, yaitu sebagai A. Kemudian B-nya, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, kemudian A irisan dari B, ya. Himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh kita menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5, yaitu 15. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah rincian dari soal. Yang jadi himpunan A adalah bilangan bulat yang habis dibagi 3. Nah, yang jadi B, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, irisan antara A dengan B, yaitu kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil.
Jadi kalau 3 dan 5 yaitu 15. Oke. Kemudian karena sudah dapat jumlah A dan B-nya sudah ditentukan, sekarang masukkan rumus. Nah, 100-nya dari mana, Bu? 100 adalah banyaknya bilangan bulat, ya. Nah, di sini bilangan bulat adalah 1 dan 100. Berarti kita tulis di sini 100. 100 dibagi 3, ya. Di sini kita ada 33, ya. Kemudian yang himpunan jumlah B 100 dibagi 5, 20. Kemudian A irisan B 100 dibagi 15 sama dengan 6. Ya, kalau sudah dapat jumlah masing-masing, masukkan ke dalam rumus. Di mana tadi prinsip inklusi dan eksklusi, A gabungan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang jumlah A irisan B. Ya, tadi sudah kita dapat jumlah A dapat 33, jumlah B dapat 20. Kemudian dikurang dengan irisan dari jumlah A irisan B sama dengan 6. Hasilnya 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Paham sampai sini? Ada yang masih bingung? Kalau bingung saya ulang lagi. Boleh ulang lagi nggak, Bu? Oke, saya ulang ya. Dari soal berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, himpunan A kita katakan sebagai himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Gitu ya. Karena sudah dapat himpunan A dan B, sekarang antara dan AB kita iris ya, kita irisan, ada irisan. Nah, di mana kita mencari irisan antara A dan B, berarti kan antara himpunan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, caranya kita mencari menggunakan kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ya, KPK yaitu adalah di 15. Ya, ini 15. Oke. Sudah dapat AB serta A irisan B, kita masukkan, mau kita masukkan ke dalam rumus, kita harus cari jumlah A-nya dulu. Ini kan baru dapat A nih. Kalau jumlah A-nya gimana? Kita cari dengan cara jumlah atau total bilangan bulat yang disoal dibagi dengan masing-masing yang habis dibagi, mau dibagi berapa? Ternyata kalau yang A, ini kan himpunannya habis dibagi 3. Berarti 100 dibagi 3. 100-nya dari mana? 100-nya dari soal. Karena sudah dikasih tahu banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100. Yang habis dibagi 3 dulu. Ya, dia habis 3, dapatnya 33. Nah, yang B yaitu 100 dibagi 5 dapatnya 20. Gitu ya. Nah, tadi karena A irisan B udah dapat 15, berarti 100 dibagi 15 sama dengan 6. Kalau sudah dapat masing-masing jumlah A, jumlah B, kemudian jumlah A irisan B, masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya dari mana, Bu? Rumusnya yang tadi, yang prinsip inklusi eksklusi. Jadi jumlah A ditambah jumlah B dikurang jumlah A irisan B. Ya, tinggal kalian masukkan 33 ditambah 20 dikurang 6 hasilnya 47. Inilah jawabannya. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Paham? Kalau beda setangkup tinggal dikali 2 doang kan, Bu, yang A irisan B. Oh, iya, kalau yang beda setangkup itu kan beda lagi ya. Tadi mana rumusnya? Ini ya, kalau beda setangkup berarti yang tadi 6 itu dikali 2 ya, tinggal dikurang. Oke. Ya, jadi tinggal rumusnya aja. Paham sampai sini teman-teman? Belajar ya. Kalau misalkan udah tatap muka nanti saya bisa jelaskan lagi. Karena memang ini enaknya kita tatap muka. Kalau online begini karena suka bingung. Gitu ya. Nah, ini juga dipelajari, ini hanya rumus. Nah, ini
Kalau ini kalian nanti latihan. Ini ada lagi nih contohnya. Jadi di antara bilangan bulat antara 101 sampai 600. Kalau tadi kan 1 sampai 100. Kalau ini 101 sampai 600. Berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5, namun tidak keduanya. Nah, ini caranya kayak begini. Nih, ya, dia pakai beda setangkup ditanyanya. Oke, itu jadi U-nya 500. Kenapa 500, Bu? Karena dia diawali dari angka 101 sampai 600. Kecuali dari angka 1 sampai 600 itu 600. Tapi kalau 101 sampai 600 berarti kan cuma 500 hitungannya, betul? Betul. Nah, ya itu ini adalah penjabarannya. Nanti belajar sendiri ya. Oke, ini untuk yang inklusi, eksklusi sama seperti yang di atas, cuma bedanya nominalnya aja. Oke, nah jadi prinsip inklusi dan eksklusi udah selesai. Kita masuk ke partisi, ya. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. A1, A2 dari A sedemikian sehingga A1 gabungan A2 gabungan A berikutnya sama dengan A. Ya, dan A I irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Contoh 25 ya. Misalkan ada himpunan A. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian buat partisinya. Ya. Partisinya adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong, ya. Sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. Ya, terserah kalian. Jadi kalian mapping, kalian partisi, ya. Partisi itu kalian sekat-sekat ya. Partisi kan sama disekat-sekat ya dari himpunan A ini. Kebetulan saya diawali dengan angka 1, kemudian saya sekat lagi di 2, 3, 4, saya sekat lagi di 7, 8, dan saya sekat lagi di 5, 6. Ini adalah partisi. Paham? Disekatnya itu bebas atau Bebas. Oh, bebas. Bisa Bebas. 1, 2, 3 bisa kan, Bu? 3, 4, Bisa. 5. Oh. Bisa. Yang penting kalian bisa mempartisi sebuah himpunan. Gitu ya. Ini beda sama enumerasi ya. Kalau enumerasi kan merinci setiap himpunan. Kalau ini mempartisi yaitu kalian mensekat di setiap atau dari sebuah himpunan. Oke. Ini partisi. Nah, kemudian kita masuk ke himpunan ganda. Himpunan ganda yaitu himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda, ya. Disebut himpunan ganda atau disebut multiset. Ya, contoh di sini ada 111, ada 22, ada 3, ada 2222, 234. Ini adalah contoh dari himpunan ganda yang dimana elemennya boleh berulang, ya. Yang disebut multiset. Berikutnya multiplisitas. Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Ya, saya ulang. Jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contoh, himpunan M ada 0, ada 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kita pasti kalau orang informatika pasti pakainya angka 0 dan 1 ya. Nah, ini multiplisitas dari himpunan M. Yang ditanya multiplisitas 0-nya ada berapa? Ternyata ada berapa? Ada 4. Kenapa ada 4? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena nolnya jumlahnya ada 4. Iya, jadi betul ya. Jadi jumlah atau 0 itu yang kemunculannya ada 4 kali. Ya, karena kan di himpunan M kemunculan angka 0 itu ada 4. Makanya multiplisitas 0 adalah 4. Paham?
Paham, Bu. Oke. Kemudian ada himpunan set merupakan contoh khusus dari suatu multiset yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Ya. Nah, kemudian kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya atau ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semua berbeda. Ya, ini untuk kardinalitas dari suatu multiset. Oke, kalian harus tahu ya, multiset adalah himpunan ganda. Nah, kemudian ada operasi antara dua buah multiset. Ya, contoh misalkan P dan Q adalah multiset. Kalau P, ini gabungan ya. Gabungan apa irisan, teman-teman? Yang nomor 1. Gabungan. Gabungan ya. Jadi ada P gabungan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Ya, saya ulang. P gabungan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh, P-nya, himpunan P, kalian lihat ada AAAA, C, DD. Q-nya AAA, B, CC. Ya. Kemudian perintahnya P digabung Q. Berarti himpunan P dan Q digabung. Ya, tapi yang kalian tulis itu adalah yang jumlahnya banyak. Ya, yang jumlah banyak di P ada 3 ya, A, ditulis A. Ternyata di himpunan P B nggak ada masuk di Q, masuk gabung. Nah, C yang ada di P1 yang Q2, masukkan C-nya yang 2 maksimum. Yang terakhir P, D2, Q nggak ada D. Hasilnya ini. Paham? Paham, Bu. Oke, ini adalah P gabungan Q. Kemudian yang kedua, P irisan Q. P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum, ya. Minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh, P. P-nya ada A-nya 3, C-nya 1, D-nya 2. Q-nya A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Ya. Karena irisan itu kan cari yang sama, ya kan? Himpunan P dan Q yang sama adalah A sama si C. Nah, yang kalian cari minimumnya. Minimumnya adanya di himpunan Q, A-nya 2, C-nya ada di himpunan P. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau paham, bagus. Alhamdulillah kalau paham. Oke, yang ketiga. P selisih Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif. Kalau 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Contoh, P, A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1, D2, E1. Q-nya A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 2, F-nya 1. Maka P selisih Q. Satu-satu. Di P ada 3. Di Q A-nya ada 2. Berarti 3 kurang 2 hasilnya 1. Ditulislah A. Kemudian B. B di P 2. Di Q 3. 2 dikurang 3 hasilnya berapa? Min 1. Minus. Hasilnya minus ya. Nah, di sini dikasih tahu kalau minus jika selisihnya 0 atau negatif ditulis 0 atau kosong, enggak ditulis. Makanya lewat
B. C sekarang. C-nya 1 di P, Q-nya 2. Plus apa minus hasilnya? Minus. Minus, berarti nggak usah ditulis. Lagi. Kemudian D. D P-nya 2, Q-nya 2, D-nya. Hasilnya berapa? 2 dikurang 2? 0. 0, berarti nggak usah ditulis. Terakhir, E. E ada? E dikurang 0, karena Q nggak ada E. Berarti hasilnya 1 ya. 1 dikurang 0 hasil berapa? 1. Iya, maka ditulis E. Hasilnya P selisih Q sama dengan A, E. Paham? Bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang lainnya paham ya? Kalau bingung saya jelasin lagi. Gimana yang lainnya? Paham? Oke, kalau diam berarti saya anggap paham. Yang keempat, P plus Q yang didefinisikan sebagai jumlah atau sum ya, dua buah himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Contoh, P A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Q-nya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0, D-nya 1. Tinggal digabung. Jumlah ya, sama dengan penggabungan. Kalau penggabungan di atas kan dia dicari maksimum ya. Kalau ini digabung semuanya. Oke, ini untuk yang P plus Q. Sampai sini ada pertanyaan? Antara operasi dua buah multiset? Paham semua ya? Oke, kalau paham kita masuk ke pembuktian proposisi himpunan. Ya. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan atau identity. Contohnya, buktikan A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung. Berarti kalian ini ya disubstitusikan. Jadi A dikali A dikali dengan irisan B, kemudian digabung dengan A dikali dengan irisan C. Seperti itu ya, perkalian seperti biasa kalau matematika. Kemudian implikasi. Buktikan bahwa jika A ya irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset, ini simbol subset ya atau himpunan bagian, di mana buka kurung B gabungan C tutup kurung. Maka selalu berlaku bahwa A subset dari C, gitu ya. A bagian juga dari si C. Ya, kalau implikasi kalian sudah pasti ingat, kalau implikasi pasti ada kata jika maka, yaitu adalah implikasi. Oke, ini pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Jadi kalau ada A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa soal yang tadi di awal kita menggunakan diagram Venn. Nah ini, kalau irisan kan pasti yang diiris adalah yang sama ya. Jadi kalau sama semuanya kalian iris. Nah ini adalah pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Jadi gambarnya yang diarsir adalah yang beririsan, yang sama angkanya atau elemennya yang sama. Oke. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Nah, yang kedua adalah pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Jadi seperti logika kemarin, himpunan pun bisa menggunakan atau pembuktiannya menggunakan tabel. Ya. Contohnya seperti ini, contoh 27. Sama ya, soalnya masih sama. Jadi bawah A, irisan buka kurung B gabungan C sama dengan tutup buka kurung A irisan B, tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C tutup kurung. Jadi
Variabel ada berapa teman-teman? 3. 3. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? Ayo. 2 pangkat 3 adalah 8. Ya. Oke. Ini 8-nya menentukan baris teman-teman. Jadi kita tulis dulu kolom A, kolom B, kolom C. Ya. Kolom A-nya terserah kalian mau di angka 1 duluan silakan, angka 0 duluan silakan. Atau mungkin kalau di dalam logika mau ditulis true dulu baru false silakan ya. True sama false kan sebenarnya kalau dalam angka 0 sama 1. Jadi 0-nya false, true-nya 1. Gitu ya. Nah, kalau ada 8 baris berarti 0-nya ada 4, 1-nya ada 4. Yang B-nya 0-nya 2, 1-nya 2. Nah, yang C-nya 0-nya 1, 1-nya 1. Gitu ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, tadi sampai mana teman-teman? Sampai kolom C ya? A, B, C ini kalian sudah paham kolomnya? Paham nggak? Halo teman-teman, paham nggak? Saya tanya dulu. Ntar bingung, daripada bingung saya mendingan saya balikin. Sudah paham belum? Belum, Bu. Belum ya? Oke, sebentar ya. Belumnya di mananya? Belumnya di mana belumnya? Semuanya atau semuanya belum ya jangan? Bentar lu sebentar. Ini saya rapiin dulu. Biar bacanya enak. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, saya ulang. Jadi kalau pembuktian dengan tabel, ini kan soalnya ini nih. A, irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Gitu kan? Karena kita mau membuat tabel kebenarannya, kita cek dulu di sini variabel ada berapa. Variabelnya ternyata ada berapa? Ada berapa teman-teman? 3. Ada 3. Nah, 3 itu kita untuk menentukan baris. Jadi karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti kita buat dulu nih baris sebanyak 8. Gitu ya. Barisnya udah dapet, sekarang seperti biasa kalian tulis kolom pertama adalah A, kolom kedua B, kolom ketiga C. Ya, sampai situ dulu ya.
Kolom ke A, kalian tulis nolnya ada 4, satunya ada 4. Kolom ke B, nolnya 2, satunya 2, nolnya 2, satunya 2. Kolom yang C, 01, 01, 01, 01. Sampai sini paham? Halo, paham? Oke, kalau sudah paham, kolom berikutnya apa Bu? Kolom berikutnya kembali lagi ke soal. Ternyata ada B gabungan C. Ya, B gabungan C. Jadi kalau gabungan itu sama dengan disjungsi. Ya, saya ulang. Gabungan adalah disjungsi. Jadi, ada yang masih ingat disjungsi itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang bisa kasih tahu saya? Lupa pasti. Disjungsi adalah jika salah satunya benar, dia akan benar. Ya, tapi kalau dua-duanya tidak benar, dia salah. Ya, pokoknya dia salah satunya dia benar, dia dianggap benar. Ya, contoh misalkan ini kan B gabungan C nih. Yang kalian lihat adalah kolom B sama C. Kalau kosong-kosong, pasti hasilnya kosong. 01, karena ada angka 1 dianggap 1. 10, karena ada angka 1 dianggap 1. 11, dua-duanya angka 1 tetap dianggap 1. 000, 011, 101, 101. Paham? Paham Bu. Oke, kolom keempat udah dapet. Nah, sekarang kolom berikutnya apa Bu? Kembali lagi ke soal. Ternyata ada A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung. Ya. Kalau irisan itu sama dengan konjungsi, ya. Yang kalian lihat adalah kolom pertama dengan kolom keempat. Kemudian diiris. Diiris ya. Jadi kalau konjungsi keduanya harus benar. Kalau keduanya tidak benar semua dianggap salah, ya. Contoh, kolom pertama A dengan kolom keempat diiris. Kalau 00 hasilnya kosong. 01 kosong, 01 kosong, 01 kosong. 100 111 111 111. Paham? Paham Bu. Ya, paham ya? Oke, udah dapet selesai ya untuk soal yang di tahap pertama. Kemudian soal tahap berikutnya adalah ada A irisan B. Ya, irisan adalah konjungsi. Kalian lihat lagi yang A kolom A sama B. Ya. A sama B diiris. Ya. Irisan itu kan konjungsi, berarti keduanya harus bernilai benar. Lihat kolom A sama B. Kalau 00, kosong. 00, 010, 0110, 100, 100, 100, 100, 111, 111. Ya, ini hasilnya. Nah, berikutnya ada A irisan C yang di dalam kurung. Sama, kalian lihat adalah kolom ke-1 dan kolom ketiga untuk mencari apa sih angka-angka yang ada di kolom A irisan C. Gitu ya. Udah dapet. Nah, terakhir gabungan deh. Ternyata antara tutup kurung A irisan B dengan A irisan C ada gabungan di tengahnya. Nah, kalian cari lagi. Gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Oke, kalau sudah paham, jadi materi ini cuma sampai sini nih yang untuk himpunan kedua. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang bertanya? Berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti mengerti semua ya.
Untuk himpunan kedua yaitu ada perampatan operasi himpunan, ada dualitas, ada partisi, ada inklusi eksklusi gitu ya. Terus ada operasi antara multiset, itu yang harus kalian hafalkan. Oke, kalau sudah paham, minggu depan kita belajar mengenai matriks, relasi, dan fungsi. Itu teman-teman ya. Jadi untuk hari ini materi sampai sini. Minggu depan kita sudah belajar itu. Habis itu, jadi 2 pertemuan lagi. Setelah itu kita kuis ya teman-teman ya. Itu kuis untuk menambah nilai harian kalian sama nilai UTS. UTS kita di tanggal 25 April ya. 25 April kita UTS sampai Habis tanggal kuis berarti UTS, Bu. Minggu Iya. depan. Oh, oke. Ya, jadi habis kuis kita UTS tanggal 25 sampai tanggal 30 April. Habis Oke. UTS kita mulai kuliah lagi. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian kameranya dinyalakan coba. Ibu izin Ibu, maaf sebelum ini pengen tanya sedikit Bu. Oh ya silakan Satrio. Tapi di luar dari materi Bu, mohon maaf. Oh iya. Nggak apa-apa. Untuk ada libur lebaran nggak Bu kira-kira? Libur lebaran ya. Kalau libur lebaran sebentar ya. Kalian kalender akademik udah dapat belum? Udah, Bu. Udah. Cuman seminggu Nah, kalau nggak salah. Seminggu. Seminggu ya? Iya, Tanggal seminggu, berapa? Bang. Sebentar. Habis UTS, Bu. Habis UTS liburnya sampai tanggal berapa? Jadi sebelum lebaran kita UTS dulu, nanti setelah UTS baru libur kayak gitu, Bu. Seingat saya. Nah, karena kan kita UTS itu tanggal 25 sampai tanggal 30 April ya kan? Nah, itu kemudian liburnya itu tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei. Nah, ini seminggu doang itu. Seminggu. Tapi kita masih menyesuaikan dengan pengumuman dari pemerintah ya. Gitu. Nanti habis seminggu itu kita mulai kuliah lagi. Karena kuliah itu terakhir di tanggal 25 Juni, teman-teman. Berarti sebulan yang akan datang liburnya lagi dari UAS, tanggal Bu. 2 Bu sampai tanggal 7. Iya, libur tanggal 2 sampai tanggal 7. Kemudian perkuliahan terakhir kita di tanggal 25 Juni. Nanti tanggal 27 Juni sampai 2 Juli kita UAS ujian akhir. Gitu. Cepet ya berarti. Cepet, nanti tanggal 4 sampai 11 Juli nilai kalian udah keluar. Gitu. Udah deh, nanti Agustus ngisi KRS, September semester berapa? Semester 3 ya kan? Iya. Gitu, Iya, ketemu Bu. lagi deh kalau ketemu lagi sama saya ya. Gitu. Oke. Jadi gitu Satrio ya. Jadi libur tanggal 2 sampai 7 Mei ternyata. Siap Ibu, makasih. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Gak apa-apa kalau